Halo teman-teman investor maupun trader saham. Ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Nah, baru aja masih di bulan Juli ini, kemarin saya sempat beli saham TKIM ya. Tanggal 1 nih kita bisa lihat bulan 7 tanggal 1 saya beli ya karena cuman trading, nilainya kecil saja. Ya, saya beli di harga 5.600 dan tanggal 2-nya saya jual di 6.600. Ya, jadi saya hitung secara persentase saya untung 17,8%. Walaupun memang nominalnya masih sangat-sangat kecil karena saya bukan seorang trader, saya uangnya lebih lebih banyak di investasi. Cuman memang kemarin nemu saham yang lagi bagus banget. Cuman hari ini saya ingin bahas secara fundamental saham TKIM ini. Oke, pertama-tama kita mau lihat dulu TKIM ini saham apa sih? Saya bacakan sebentar. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia merupakan salah satu perusahaan manufaktur kertas dan hasil-hasil produksi kertas atau stationery terbesar di dunia yang terintegrasi secara vertikal. Salah satu pelaku usaha penting di Jepang, Australia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa, dan negara Asia lainnya. Wih, bukan main ini perusahaan ya. Perusahaan memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, coated, dan carbonless. Selain itu, perusahaan juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, dan produk fancy diminati pasar internasional ya. Dia mengoperasikan fasilitas produksi di Mojokerto, Indonesia. Anak-anak perusahaannya begini-begini gitu ya. Jadi ini perusahaan yang bukan perusahaan biasa-biasa, perusahaan yang gede banget ya. Dan tentu aja ada masuk LQ45 ya, dan juga tentu Kompas 100 ya, karena perusahaan yang bukan biasa-biasa ya. Maka kalian bisa lihat di sini ya untuk shareholdernya siapa aja. Kita mau lanjut dulu dari harga sahamnya terlebih dahulu ya. Jadi tanggal 1 itu terendah itu di 5.100. Saya belikan tadi di 5.600 kalau nggak salah ya. 5.600. Jadi saya beli bukan di harga terendah sebenarnya ya. Oke, tanggal 2 saya jual di 6.600, juga bukan di harga tertinggi. Harga tertinggi waktu itu 7.000 ya. Bahkan kemarin kalau saya jual ya, hari tanggal 4 Juli, kemarin kalau saya jual itu masih bisa 6.875. Ya, tentu di close-nya di 6.250 sudah mengalami penurunan. Kalau bisa dilihat sebenarnya foreign flow secara tanggal 1 tanggal 2 ya sebenarnya udah ada penjualan. Cuman tanggal 2 masih bisa tinggi. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya ya. Nah, laporan keuangan kita mau lihat dulu di net income-nya. Tiba-tiba kuartal pertama naik ya. Pendapatannya dari sebelumnya kuartal pertama sekitar 600 miliaran, tiba-tiba jadi 2,5 triliun. Nah, kenapa? Pasti ada penyebabnya. Kita lihat dulu revenue. Dari revenue sebenarnya sama aja tuh, ya. Naiknya konsisten dari 3,7 triliun sampai 4,7 triliun, ya, 4,37 triliun sampai ke 4,375 triliun. Naiknya sangat-sangat tipis di kuartal pertama 2020 nih. Jadi sebenarnya ini normal penjualannya ya, tapi pendapatannya ya, laba bersihnya ini something wrong. Biasanya sih ya ada pendapatan lain-lain. Kita pengen lihat secara detail. Tapi sebelum itu kita pengen lihat dulu ya. Tanggung udah di halaman ini, kita pengen lihat dulu. Cash-nya ada 2,7 triliun ya, asetnya 50,4 triliun ya. Liabilitasnya ya, kewajibannya 25 triliun ya. Habis itu sekarang nih sebenarnya dia punya hutang jangka pendek 5,8 triliun ya, hutang jangka panjang 15,8 triliun. Kalau kita lihat-lihat sekarang itu dia punya price to book value-nya 0,77. Sebenarnya murah nggak? Nah, kita mau lihat ya. Oke. Berikutnya, nah perusahaan ini yang dividen yield-nya sangat-sangat kecil, cuma 0,8%. Jadi kalau Anda beli saham ini untuk
dividen kurang cocok. Apalagi sebenarnya pas waktu itu sahamnya lagi mahal. Nah, di Juli 2019 ini sahamnya lagi mahal ya. Oke, kita lihat debt to equity ratio-nya 0,86 ya, masih di bawah normal. Biasa normalnya kan di bawah 1 ya. ROA-nya 8,3%, ROE-nya 16,6%. Ini semua angkanya masih bagus banget ya. Oke, saya mau tampilkan sedikit 2 lampiran. Ini soalnya cuma bisa buka di aplikasi, saya screenshot ya. Kalau kita lihat PE ratio-nya ya, sekarang tuh di sekitar 4,6 lebih. Ya, kalau kita angka tertingginya itu di sekitar 2018 sekitar 58. Wih, sangat tinggi banget. Jadi sebenarnya sekarang hitungannya cukup murah. Ya, cuman kita harus hitung lagi dengan PBV-nya ya. Sekarang PBV kita lihat 0,77. Kalau kita tarik 2019 aja itu sekitar 1,5 sampai 2-an lah. Bahkan kalau sampai tertingginya ya, di 2018 itu pernah sampai 3,12 ke atas. Ya, jadi sekarang hitungannya murah nggak? Sekarang hitungannya sangat-sangat murah. Ya, jadi kalau kalian mau beli TKIM ini untuk jangka panjang, sebenarnya masih bisa naik. Cuman sabar nggak kalian untuk menunggunya? Nah, kalau kita bisa lihat di sini margin of safety-nya, targetnya itu di 33.654. Itu margin of safety-nya 438%. Ya. Kalau target yang rendahnya bisa sampai 12.488. Jadi untuk capital gain sebenarnya ini untuk layak dikoreksi. Oke. Nah, kita lanjutin ya di laporan keuangannya. Nah, saya udah bandingkan per kuartal pertama biar enak bandingin ya, apple to apple ya. Di sini naiknya semua dari 3,6 triliun sampai 4,375 triliun itu naiknya rata ya, bagus, konsisten. Ya, dia punya HPP atau beban pokok penjualan juga dalam rata-rata ya, dari 3,2, 3,392, 3,9, 3,8. Bahkan berhasil turun ya, penjualannya naik, tapi HPP-nya turun sedikit. Hal yang bagus. Makanya laba kotornya naik dibanding kuartal pertama tahun 2019. Nah, abis itu tiba-tiba kita lihat laba sebelum pajak kok tiba-tiba tinggi banget ya. Dari 725 miliar bisa naik ke 2,5 triliun. Nah, kita pengen lihat nih ya, kita klik beban atau penghasilan lain-lainnya ya. Itu tiba-tiba naik gara-gara laba atau rugi selisih kurs ya. Yang tahun lalu minus 93 miliar, tahun ini naik jadi plus 1,1 triliun. Dan ini menurut saya tidak heran. Kenapa? Saya ambil contoh Mayora ya. Saya udah pernah bahas sama Mayora juga. Sama. Di kuartal pertama tahun 2020 ya, Mayora juga di kuartal pertama 2019 minus 62 miliar. Tahun ini plus 605 miliar. Jadi ya menurut saya perbandingannya apple to apple. Kuartal pertama ini mereka yang main US ya. Mungkin import atau export ya. Laba ruginya ini mereka tiba-tiba bisa plus gara-gara selisih kurs ini. Ya, tapi secara penjualannya sebenarnya masih sehat sekali ya. Jadi walaupun tidak ada laba selisih kurs ini, mereka masih dalam kategori yang sangat-sangat sehat sekali. Oke, jadi menurut saya ini perusahaan yang cukup sehat, ya, perusahaan yang bagus, tentu juga dengan market cap yang cukup besar. Apakah layak dibeli untuk jangka panjang? Menurut saya cukup layak. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi saham ya. Karena di Bursa Efek Indonesia masih banyak banget saham yang bagus-bagus. Kalian analisa sendiri mana yang menurut kalian layak dibeli. Kenapa? Karena pertimbangan saya di TKIM ini tadi dividen yield-nya sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau kalian hanya berharap dengan capital gain jangka panjang mungkin 1-2 tahun ke depan mungkin bisa naik. Tapi dengan dividen yield-nya yang sangat kecil, menurut saya agak rugi ya. Nah, karena kalau saya pribadi, goal-nya adalah saya bisa hidup dari dividen perusahaan. Ya, tentu itu jangka panjang ya, saya harus investasi berapa miliar ya, baru saya bisa hidup dari dividen. Tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari saham
ya. Dan jangan lupa tekan like apabila kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan. Dan jangan lupa terakhir tekan tombol subscribe dan bell yang ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.